Record. Oke, halo teman-teman, selamat malam waktu Swedia. Selamat lebih malam lagi kalau waktu Indonesia, karena kita mulainya juga sudah malam di sini. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol bareng di webinar series yang pertama dari PPI Uppsala. Nah, di webinar series yang pertama ini kita mau bagi pengalaman nih, mau ngobrol, diskusi santai aja ya tentang pengalaman bekerja dan magang di perusahaan Swedia. Nanti akan ada dua narasumber, dua-duanya ini adalah alumni kebanggaan dari PPI Uppsala yang punya pengalaman sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan di Swedia. Kemudian juga ada yang sudah satunya juga sudah pengalaman untuk internship atau magang di salah satu perusahaan di Swedia yang cukup ternama. Nah, mau tahu ceritanya gimana nanti aja ya. Kita lanjut langsung ke narasumbernya. Nanti di sini sistemnya adalah nanti narasumber pertama akan memberikan materinya, kemudian narasumber kedua, dan setelah itu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di sini. Boleh langsung pakai reaction, angkat tangan di sini ya. Atau kalau memang nggak pengen ngomong langsung, bisa juga ditaruh di chat box. Nah, sebelumnya mau saya perkenalkan dulu. Oh, saya kenalan juga dulu ya. Jadi saya Faika. Saya mahasiswa tahun pertama program Euroculture di Uppsala University. Nah, ini narasumber, kemudian saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Mas Rahmano Hermawan. Beliau sekarang sedang bekerja sebagai Linux Engineer at High Tech and Development Wireless AP tahun 2020 ya Mas ya? Ya. Ya, beliau sebelumnya adalah alumni dari Uppsala University, Master of Science in Embedded Systems tahun 2016 sampai 2018. Kemudian narasumber yang kedua kita adalah Mbak Anissa Aini Arifin, pernah sekarang sebagai course assistant di Uppsala University, dan sebelumnya pernah punya pengalaman internship sebagai product manager di Spotify. Nah, sebelumnya beliau ini adalah alumni dari jurusan Industrial Management and Innovation di Uppsala University tahun 2018 dan lulus tahun 2020. Oke, nggak pakai lama-lama. Sebelumnya nih ya, saya kasih pertanyaan pancingan dulu lah buat dua narasumber kita. Gini, ada nggak sih sebetulnya dari awal itu waktu kuliah ke Uppsala gitu ya, waktu daftar master di Uppsala itu ada kepikiran nggak sih emang pengen kerja di sini atau baru kepikiran itu waktu sudah kuliah di sini? Boleh dijawab sama siapa aja nih? Narasumber kita ada dua orang. Silakan bisa. Saya nanti akan sedikit flashback untuk menjawab itu. Oke, jadi masih misteri ya, boleh deh. Kalau Mas Manu gimana? Nanti ada di presentasi juga. Oh, dua-duanya nggak mau cerita, guys. Oke deh. Nanti aja, oke. Oke, kita langsung aja kalau gitu ya. Kita langsung ke Mas Manu. Yang pertama, silahkan Mas. Boleh diceritakan pengalamannya selama bekerja di sini. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin share screen karena ada presentasi juga sedikit. Sebenarnya saya bingung misinya apa, tapi ya semoga menambah. Langsung saja. Ini menjawab pertanyaan yang tadi diberikan. Sebenarnya waktu lulus dari Uppsala itu plannya adalah memang pulang terus bekerja di Indonesia dan tak kepikiran lagi kembali ke Swedia. Namun ternyata realita berkata lain. Setelah saya menikah dengan Okta, ternyata dia dapat PhD di Uppsala, terus ya kemudian saya resign, dan karena kepindahan yang kedua ini bersama Okta itu nggak cuma setahun 2 tahun, terus juga berarti saya harus mencari pekerjaan di Swedia. Makanya ini di luar ekspektasi sebenarnya, karena nggak kepikiran sebelumnya.
Setelah saya lulus itu saya bekerja di Indonesia selama kurang lebih 1,5 tahun di Salatiga. Terus dengan berbekal pengalaman itu saya mencari lowongan pekerjaan di berbagai macam sumber dari LinkedIn. Terus juga karena dari program master saya ada milis di sana, beberapa kali di post juga lowongan kerja atau lowongan tesis project. Kalau dari lowongan tesis project itu biasanya saya cari di link perusahaannya, saya cari tahu apakah dia juga membuka lowongan pekerjaan atau enggak di sana. Kemudian sebagian besar saya juga melakukan, saya cari di googling dengan kata kunci macam-macam. Ada yang job in Sweden atau open vacancy in Sweden, ya semacam itu di Google gitu. Selama mencari lowongan tadi, saya juga sambil menyiapkan berbagai macam materi yang biasa digunakan ketika melamar pekerjaan, seperti update CV dan profil di LinkedIn, terus membuat cover letter, terus saya juga latihan wawancara. Kemarin sama Okta itu dia punya banyak sekali daftar pertanyaan yang susah-susah menurut saya. Jadi itu cukup membantu. Kemudian karena sebagian besar lowongan yang saya lamar itu berbau teknikal, software engineering dan sejenisnya, saya juga belajar hal-hal teknikal yang kira-kira nanti akan diteskan selama waktu luang. Karena saya termasuknya itu engineer junior karena baru punya pengalaman kerja 1,5 tahunan gitu, dan nggak banyak coding, nggak banyak belum jago lah. Untuk cover letter dan CV itu biasanya saya jadikan satu paket ketika melamar. Misalkan perusahaan A itu membutuhkan software engineer yang A, B, C, D, ya berarti saya nanti membuat CV-nya dan cover letter-nya seperti itu. Terus banyak banget yang sudah saya lamar waktu itu, kira-kira puluhan lah. Terus suatu hari datang sebuah lowongan yang menurut saya itu sangat saya banget. Di sana mengatakan bahwa mereka membutuhkan seorang software engineer yang lebih dekat dengan Linux. Jadi sebenarnya titel saya Linux engineer itu titel di kontrak. Job desk-nya nggak seperti yang dibayangkan, yang otak-atik Linux dan sebagainya. Terus kembali lagi ke lowongan yang sesuai tadi, akhirnya saya bikin CV dan cover letter yang menurut saya, oh ini kira-kira akan membuat impresi yang bagus nih ketika saya kirim. Terus kemudian itu saya kirimkan di email. Saya kirimkan via email. Namun beberapa lowongan itu ada juga yang misalkan dari LinkedIn, di sana mereka membuka maksudnya kalau pengen apply itu bisa tinggal klik di isi apply atau apa gitu di LinkedIn, jadi nggak perlu via email. Jadi ada beberapa lamaran yang via email dan ada beberapa yang tinggal ngeklik di LinkedIn. Terus proses yang kedua itu saya pernah juga dapat undangan untuk mengikuti tes online technical. Waktu itu ketika saya ngelamar posisi software engineer Python kalau nggak salah, terus ada link gitu yang harus diselesaikan tesnya dari sana. Tapi habis itu saya nggak lolos. Terus
Pas yang tadi kembali lagi ke lowongan yang menurut saya oke banget tadi, yang menurut saya banget itu, kemudian saya dapat interview online. Waktu itu saya masih di Indonesia, dapat undangan untuk interview online dengan orang HR dan seorang senior engineer. Karena waktu itu saya kira meetingnya itu nggak pakai video, jadi cuma pakai suara aja. Ternyata pakai video, jadi untuk ini teman-teman yang nantinya akan interview online sebaiknya berpakaian rapi, jadi biar tetap on point gitu. Jadi waktu itu saya cuma pakai kaos dan nggak enak banget rasanya. Di interview itu orang dari HR akan dulu saya ditanya lebih ke soal administrasi, seperti udah punya resident permit atau belum, terus berapa lama izinnya, dan sebagainya macam administrasi yang lain. Kalau yang si senior engineer lebih ke teknikal. Karena saya apply resident permit itu dependent, saya ikut Okta, jadi saya untuk kali ini itu nggak apply work permit dan sebagainya macamnya, karena si resident permitnya itu udah bisa dipakai untuk bekerja. Terus setelah kembali ke sini, setelah sampai di Swedia, beberapa minggu kemudian saya dapat email ditanya apakah sudah sampai di Swedia atau belum. Terus dikasih undangan untuk interview juga di kantor di Sista. Akhirnya ya udah, saya berangkat ke sana dengan membawa beberapa dokumen yang diminta, seperti ijazah asli S1 sama S2 kalau nggak salah. Terus surat rekomendasi kalau punya, paspor, resident permit, udah kayaknya itu. Sama CV disuruh bawa lagi. Di sana interview bareng sama manajer dan CEO, tapi cuma sebentar gitu, dan CEO-nya mungkin karena sibuk kali ya, jadi ya cuma sedikit. Terus ada tes kecil juga ternyata di sana. Saya diminta untuk ngompil driver OIV gitu. Tapi ada ritminya, jadi tinggal dibaca terus diikuti. Terus habis itu kira-kira seminggu 2 minggu dapat email lagi, terus dikasih offering, ditanya juga bisa mulai bekerja kapan. Jadi kira-kira ada 5 step yang harus dilalui, tapi tergantung juga perusahaannya gimana, nggak semua sama. Terus bicara mengenai suasana kerja di kantor, karena jumlah karyawan di kantor itu sedikit, sekitar 20-an orang, jadi jarak dengan para petinggi itu nggak jauh. Terus ada kira-kira 5 orang yang berbahasa Inggris, jadi lumayan mudah kalau misalkan mau ngobrol dengan orang lain, karena orang-orang bisa berbahasa Inggris dengan baik. Terus juga tadi karena jumlah karyawannya sedikit, itu tim kerjanya itu kecil. Contohnya di tim saya di bagian Linux support itu ada 3 orang, 1 orang hardware engineer dan 2 orang software engineer. Terus di kantor itu ada fika resmi seminggu sekali. Di sana disuguhin kopi sama cake, ya mungkin standar. Terus itu saatnya si CEO menginfokan apa yang terjadi selama seminggu, apakah ada masalah atau ada keberhasilan apa atau berhasil menjual apa gitu, diinfokan di fika itu. Terus ini bedanya dengan di Indonesia, karena saya dulu kerja di Salatiga itu biasa dengan sidik jari, ternyata di sini nggak ada. Jadi kayak si company itu percaya dengan apa yang kita lakukan di hari itu, nggak harus kita buktikan dengan kehadiran sidik jari. Tapi ada kayak time report itu yang harus kita isi tiap minggu. Di sana kita melaporkan hari ini atau hari itu
mengerjakan proyek apa, terus berapa jam. Kalau misalkan kita cuti juga kita laporkan di sana. Terus flex time itu jam kerjanya fleksibel. Sebenarnya ini sama kayak waktu di Indonesia, jadi saya nggak terlalu kaget dengan hal itu. Yang kaget ya, yang agak kaget ya, yang tadi nggak ada presensi sidik jari ternyata. Terus bicara tentang tantangan bahasa Inggris dan Swedia. Maksud saya di sini walaupun sudah sering berbahasa Inggris, tapi saya tuh masih kesusahan kalau misalkan ada istilah yang nggak biasa didengar. Contohnya misalkan ada kolega yang bilang, tolong file ini di-upload di server. Gitu. Dia bilangnya itu, please push this file to server, push. Nah, maksudnya push itu ternyata upload. Nah itu kayak jargon-jargon seperti itu yang saya masih belum terbiasa. Terus kebiasaan di Indonesia masih terbawa. Misalkan dulu saya di Salatiga, paling enggak saya bilang ke sebelah saya yang biasanya sebelah saya itu seorang senior, itu cuma mau misalkan mau beli apa di Indomaret itu bilang, Pak saya mau ke Indomaret bentar beli jajan. Itu paling enggak biar si orang di kantor itu tahu kalau misalkan ternyata ada yang nyari saya, biar dikasih tahu lagi ke Indomaret gitu. Nah ternyata di sini nggak usah lapor-laporan gitu, kalau misalnya pergi ya udah pergi aja. Padahal kan concern saya lebih ke nanti kalau saya dicari gimana. Terus karena perbedaan budaya, saya merasa susah menilai ekspektasi rekan kerja kepada kita. Maksudnya kalau dulu saya di Indonesia itu misalkan pekerjaan saya kurang oke, itu si orang yang kerja sama dengan saya itu bisa memperlihatkan raut mukanya, jadi saya tahu oh berarti kurang oke. Gitu. Tapi kalau di sini itu komen pekerjaan jelek-jelek apapun masih ada komen bagusnya gitu, jadi saya masih kesusahan untuk menilai pekerjaan saya udah oke belum sih. Terus bicara pengalaman yang didapat, kira-kira udah 8 bulan saya bekerja di sini, belum lama, tapi saya merasakan bagaimana bekerja dengan orang-orang dari berbagai negara. Ya walaupun kebanyakan sih orang Swedia, tapi saya mendapatkan pengalaman bagaimana harus berinteraksi dengan mereka. Terus merasakan bekerja dari rumah. Ya walaupun ini karena pandemi, jadi saya merasakan bagaimana stresnya kerja di rumah, di mana saya erat kaitannya dengan hardware dan susah kalau di rumah karena nggak semua hardware itu tersedia. Kalau misalkan nggak ada yang bisa dilakukan, ya udah saya cuma bisa nanya ke orang yang kira-kira udah pernah ngelakuin apa gitu. Ya kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Manu atas sharing pengalaman kerjanya selama di Swedia. Kita lanjut aja langsung ke Mbak Anissa ya. Oke, silakan Mbak Anissa. Baiklah. Ini disclaimer dulu ya, nanti mungkin saya akan presentasi agak medok, terus presentasinya nanti mungkin agak jaksel, karena saya kemarin terinspirasi, entah mengapa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terus agak puitis. So, let's start. Internship di Spotify, jadi yang saya mau bawakan adalah berteman dengan kesalahan dan berdamai dengan ujian. Itu entah mengapa saya terpikir seperti itu ketika saya membuat presentasi ini. So, let's start. Oh ya, disclaimer dulu. Jadi ini ceritanya tentang pengalaman yang saya rasakan. Mungkin intern lain punya cerita yang lain, punya gitu tuh, kompetensi yang lain, kualifikasi yang lain. Kenapa sampai mereka bisa jadi salah satu intern gitu kan? Terus saya juga tidak membuat yang nonton nanti punya ekspektasi bahwa nanti yang saya share ini akan membuat mereka
kayak how to win apa namanya itu one position gitu di Spotify next year gitu, enggak. Jadi saya tidak menjanjikan itu, saya hanya berbagi pengalaman saya aja. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu ya, sambil jalan nanti saya akan tambahkan disclaimer-nya. Oh yang pasti saya bukan anak juara kelas dan lain-lain, jadi ya saya hanya orang yang berusaha memanfaatkan situasi kesempatan yang bisa saya lakukan ya. So ini agenda hari ini, nanti ada ya perkenalan, mungkin tadi sudah dikenalkan, nanti saya ulang lagi, terus nanti ada timeline, preparation, and what's going on, terus program internship-nya, habis itu pengalaman saya. Mungkin nggak sedetail Mas Manu, tapi ya let's see ya, nanti kalau ada yang mau tanya, silakan dicatat dulu ya. So, introduction. Jadi, ya saya seorang anak Indonesia. Saya punya background di IT, saya sekolah di Brawijaya. Saya lulus tahun 2013. Saya ada pengalaman sekitar 2 tahunan sebagai project manager, sebelum akhirnya saya pergi ke Swedia untuk lanjut master. Gitu kan. Tadi yang sudah disebutkan, saya lulus dari Uppsala, program Industrial Management and Innovation, dan saya mendapatkan golden ticket untuk join Spotify summer kemarin. Nah, jadi kalau mau flashback, nah ini tadi saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak moderator. Jadi 2017 saya resign dari kantor saya yang enggak gini. Jadi 2015 itu saya dikenalkan sama Spotify. Nah, di kantor saya yang sebelumnya, yang tadi IT consultant itu, karena sebelumnya tuh saya suka download lagu, terus saya play di Winamp dan ada lirik gitu kan, ada kayak apa add-on gitu kan. Ya saya terbiasa dengan itu dari Korea gitu kan. Terus saya balik ke Indonesia, saya dikenalkan ini lo pakai Spotify aja. Nah, itu saya baru ngeh, oh iya ya saya bisa pilih lagu yang saya suka tanpa harus download gitu kan. Dan semua ada di sana gitu kan. Oke. Tapi kalau mau offline bisa dengerin, saya harus premium. Nah, itu saya berkenalan dengan produknya. Nah, Spotify sendiri itu menggunakan metodologi dalam bekerjanya itu kan pakai Scrum. Nah, kantor saya yang lama ini dia tuh shifting dari 2016 tuh kita sedang nyoba dari traditional way ke arah yang lebih agile. Nah, di sana teman saya ngenalin tuh loh Spotify yang kamu pakai, mereka tuh kerjanya pakai Scrum. Nah, itu saya juga oh gitu ya gitu. Terus tapi saya dikasih tahu videonya, saya dikenalin banyak hal, tapi ternyata banyak terminologi dan kita nggak bisa praktis cara mereka melakukan agile metodologinya di kantor kami gitu kan. Waktu berlalu 2018 saya dapat kesempatan beasiswa ke Swedia. Nah, sebelum berangkat itu juga dikenalin lagi. Ada kayak persiapan keberangkatan kan dari kedutaan. Nah, itu ada Spotify, Skype, dan lain-lain. Oh ya, saya baru ingat. Oh, iya ya nih, Spotify ada nih. Kayaknya asik kalau misalnya saya punya rezeki, saya join di sini. Jadi, jawabannya adalah ada. Saya berangkat dengan ekspektasi, karena nggak ada kewajiban saya harus langsung pulang ke Indonesia dari beasiswanya. Jadi, kalau misalnya ada kesempatan, ya why not gitu kan. Oke, jadi 2018 saya berangkat. Sekitar akhir 2018 itu saya harus planning. Soalnya summer 2019 ini kalau misalnya saya nggak pulang rugi bandar. Soalnya beasiswanya dapat, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya buang uang ini gitu kan. Housing mahal. Terus saya nggak kerja, nggak ada masukan lagi, ini ngapain ya gitu kan. Pilihannya adalah summer internship atau kemarin kebetulan ada ini ambasador dari kampus. Saya apply dari semua perusahaan, saya apply tadi kalau Mas Manu bilang dari LinkedIn, dari Google lah, mana aja saya apply gitu kan. Pokoknya saya harus ada yang saya lakukan nih gitu kan. Saya nggak mau bakar duit. Ternyata rezeki saya semua menolak. Jadi itu termasuk Spotify. Saya apply beberapa waktu itu. Google saya nggak bondo nekat gitu ya kalau bahasa Jawanya. Saya nggak tahu malu. Terus ternyata gagal semua. Oke. Ada 1 atau 2, tapi kayaknya kayak nggak pas gitu. Akhirnya saya juga nolak akhirnya. Intinya saya dapat saya pulang ke Indonesia karena dikirim dari Uppsala sebagai ambasador gitu kan. Oke, ya sudah, saya pulang. Saya pulang terus
mau balik, jadi balik itu kan semester ketiga ya, itu saya juga harus berpikir, ini kalau misalnya saya random apply tanpa ada preparation, itu sama aja, hasilnya kan sama. Masalahnya tahun depan adalah tesis, dan habis itu apa setelah lulus gitu kan. Nah, habis itu saya breakdown itu, saya balik ke Indonesia itu kan sekitar Agustus, September, saya breakdown, apa aja sih yang dibuka bulan-bulan, apa namanya, bulan-bulan Agustus sampai Desember. Nah, di situ salah satunya ada Spotify. Jadi kebetulan kalau ini saya nyari ya, ini saya nemu itu udah di LinkedIn. Di LinkedIn waktu itu judulnya Product Management and User Research. Saya tanya teman saya, nih saya cocok nggak ini? Asik nggak ini, masuk nggak ya? Gitu kan. Terus kebetulan saya cek-cek lagi requirement-nya, akhirnya saya apply CV, cover letter, gitu-gitu semua saya siapkan. Dan sebenarnya saya apply Spotify itu 3 internship, 1 master thesis. Dan setiap bulan ada email-email yang masuk bilangnya terima kasih, mohon maaf, kami memilih kandidat yang lain kayak gitu kan. Nah, Spotify ini sendiri memberikan saya 3 atau 2 email balasan bahwa saya ditolak gitu kan. Nah, masalahnya di Oktober itu saya dapat notifikasi bahwa ada salah satu dari entah yang mana ini masuk seleksi administrasi. Terus di tengah Desember mereka update, jadi kayak kita tuh nggak digantungin, jadi kita diupdate bahwa aplikasi ini masih jalan kok gitu kan. Terus habis itu ya ditambah saya juga Desember itu kan pusing-pusingnya bikin proposal tesis ya. Jadi ya sudahlah, saya nggak bisa mikir ini yang mana gitu kan. Tengah Januari saya dapat email baru, email terakhir bahwa kalau misalnya kamu lolos, nanti ada yang telepon kamu gitu kan. Lah ini yang mana gitu kan. Akhirnya saya dapat telepon sebenarnya akhir Januari itu. Waktu ditelepon, oh iya ini dari Spotify. Oh oke gitu kan. Ini kita tertarik sama aplikasi kamu. Oh mohon maaf sebelumnya. Ini saya apply banyak. Jadi saya apply itu ada di Singapura, ada yang di Stockholm 2, terus ada yang ditolak. Ini yang mana yang ditolak, mana yang diterima gitu kan. Tapi yang lucu adalah mereka malah minta maaf. Oh ya ini kita mohon maaf ya, kayaknya sistemnya ini yang bermasalah. Terus saya tadi bingung. Oh gitu ya, ya udahlah. Terus anyway, itu seleksi yang pertama, seleksi dari HR-nya. Terus mereka alhamdulillah oke, jadi saya dikasih kesempatan untuk user interview. Saya diundang ke headquarter-nya ada di Stockholm. Itu tengah-tengah pusing-pusingnya revisi atau wawancara gitu untuk tesis. Terus udah saya ketemu dari yang awal 1 jam wawancara itu diperpanjang jadi 1,5 jam. Jadi dibagi 2 sesi. Yang pertama saya wawancara sama user saya, manajer saya. Terus yang kedua saya wawancara sama tech lead sama salah satu developer. Itu terus sudah akhirnya ya sudah saya maksudnya karena 2018 saya berkaca, saya tuh sangat yang ini bisa nih goal gitu kan, karena kan pikiran saya tuh scholarship aja bisa mau nerima saya, kalau perusahaan gini masa nggak mau nerima gitu kan, ternyata gagal semua. Nah pikiran itu saya pelajari lagi, kayaknya wes udahlah lanjut aja ngalir gitu kan, banyakin doa atau apalah. Jadi kalau orang-orang bilang kok bisa keterima, saya juga nggak ngerti, ini saya ngalir aja. Terus habis itu nggak lama, jadi 21 Februari, akhir Februari itu saya dapat email congratulations itu. Wah ini kayak bingung gitu kan, wah ini apa gitu kan. Terus oke, alhamdulillah keterima. Dan itu masih bingung sama tesis itu kan, masih sekitar Februari soalnya ya. Nah lanjut prepare, terus dapat email bahwa sayang sekali bahwa saya tidak bisa melakukan internship-nya di kantor, soalnya kebijakan dari Spotify ini kan secara global ya, dia memutuskan untuk memulai WFH-nya sekitar Maret sampai belum ditentukan waktu itu. Gitu terus. Nah, kalau fast forward, jadi kalau tes internship-nya itu kan dimulai sekitar awal Juni sampai awal awal September. Itu ada onboarding day kayak gitu-gitu ya, terus kita hari-hari yang ngerjain, terus yang terakhir nanti ada demo day. Demo day itu
yang saya sudah lakuin ini apa aja selama 2-3 bulan terakhir ini gitu. Itu saya lakukan dua kali. Yang pertama ke teman-teman intern yang lain, yang kedua ke internal tim. Jadi tim di mana saya berada. Gitu. Jadi kalau posisi terakhir ya saya ini another war. Kalau kemarin war-nya tentang internship dan summer apa yang harus saya lakukan, kalau sekarang saya harus nyari kerja. Begitu. Maaf ya. Jadi ini programnya sendiri. Jadi in total ini diversity, mereka sangat menjunjung tinggi equality. Kalau apa namanya, kalau boleh dilihat LGBT pun mereka juga dukung gitu ya. Jadi total pelamar tahun 2019 untuk summer 2020 itu ada 17.774 dan alhamdulillah ada 50 yang keterima secara keseluruhan di seluruh dunia. 2 anak Indonesia, ada saya sama 1 teman di Stockholm. Totalnya 25-25, jadi benar-benar equal, 50-50. Total ada 20 kenegaraan, dan ada di 9 lokasi di seluruh dunia. Gitu. Terus, nah, saya tuh di mana sih? Soalnya saya tuh beberapa kali ditanyain teman, kamu ngerjain fitur yang mana gitu kan? Saya juga awal pertama wawancara itu saya bayangkan, oh nanti saya akan punya aplikasi yang ada di HP-nya ibu saya, jadi saya bisa bangga tuh. Ibu saya kasih tahu tuh ya, fitur yang itu saya ngerjain, ternyata salah. Saya ada di sini. Jadi kalau Spotify itu, misalnya ini Spotify ya, perusahaan secara general, kan ada supplier konten provider, penyanyi, podcast dan lain-lain, podcaster dan label dan lain-lain, itu di sisi yang sebelah kiri. Kemudian kontennya itu kita olah di Spotify, habis itu dikeluarkan, akan didengarkan oleh Anda ini, pendengar lagu menggunakan aplikasi Spotify. Nah, saya itu nggak bekerja di layar yang sini, saya hanya bekerja di dalam sini. Jadi customer saya itu internal user. Jadi tantangannya juga beda. Experience-nya, saya punya 2 project besar, 1 project besar dan 1 project kecil. Project besarnya delivery, jadi alhamdulillah saya punya kesempatan untuk delivery 1 project, tapi untuk internal user ya, saya juga nggak bisa ngomong detailnya. Terus yang kedua, project-nya lebih kecil, scope-nya, karena itu discovery project, jadi kalau kita punya 1 project, itu cuma bagian di awal aja, karena masih discovery gitu kan. Itu, terus saya punya teammate dari banyak background budaya, saya belajar banyak budaya baru, gimana kalau orang lagi marah kayak gitu-gitu, saya, oke, gitu kan, saya belajar di sana, asik-asik sih. Terus, nah, Summer Speaker Series, ini kelebihan yang dimiliki intern itu, kita bisa tanya langsung di tim di sini, artinya, tahu kan CEO-nya Spotify, si Daniel Ek itu, nah, di tim itu artinya timnya Daniel. Biasanya kan si level gitu kan. Nah, kalau di Spotify kita nyebutnya di tim gitu. Terus ada summer learning session ini ya. Jadi saya punya kesempatan untuk tanya-tanya product manager di banyak area. Kan kita bisa scroll di Slack kayak gitu-gitu kan. Nah, yang lucu adalah saya itu pernah, karena saya masih kebawa suka Korea gitu ya. Ternyata di Korea itu kan sebenarnya ada kayak pesaingnya Spotify. Nah, Spotify itu baru mau launching aplikasi Spotify itu bulan-bulan akhir tahun ini. Jadi saya punya kesempatan untuk tanya market manajernya mereka gitu. Gimana, apa kendalanya kayak gitu-gitu, saya punya kesempatan untuk itu. Terus ya sosialisasi sama teman-teman intern, ada kompetisi, jadi ada hadiah-hadiahnya juga gitu, ada lomba-lombanya. Terus yang pasti ya benefitnya salah satunya adalah Spotify Premium. Gitu. Oh, kalau hardship, ya kalau secara umum gitu, of course not gitu ya. Walaupun kalau di breakdown sebenarnya ada aja sih. Yang pasti mereka punya onboarding proses yang sangat-sangat asik gitu ya. Jadi karena saya punya teman buddy, Buddy ini dia baru join beberapa bulan yang lalu, dan dia sendiri bilang 6 bulan tuh nggak cukup untuk mengetahui semua yang ada di sini. Jadi kalau kamu ngomong terminologi apa tuh belum tentu kamu ngeh dalam 6 bulan gitu kan. Sedangkan saya cuma punya 3 bulan. Dan saya harus menyelesaikan project saya sendiri gitu kan.
Jadi itu sangat-sangat membantu mereka untuk membantu saya. Jadi saya belajar untuk tidak takut bertanya. Walaupun jadi kalau masalahnya kan kalau kita di Indonesia tanya itu kan malu ya, jadi dikira bodoh gitu kan. Nah kalau di sini tuh di encourage gitu kan, nggak masalah, kamu tanya aja gitu. Terus punya excellent supporting system. Jadi dengan WFH nggak ada masalah kalau misalnya mau bingung apa itu gampang approach-nya, bisa tanya ini nanti mereka akan bantu gitu. Terus we discuss a lot. Jadi apa namanya, nggak kita yang namanya agile ya, kembali lagi agile-nya mereka nggak hanya untuk timnya, tapi agile-nya secara organisasi sudah jadi agile. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah kan tuh menghalangi flow pekerjaan. Jadi kita discuss a lot gitu. Tapi mungkin WFH sih yang paling bermasalah, dan terutama bagi saya, pertama saya nggak bisa enjoy, saya nggak bisa menikmati fika gratis di kantor, makan siang gratis di kantor, dan nggak ada konser gratis di kantor, saya sedih. Itu mungkin hardship saya, challenge yang saya hadapi. Itu mungkin tahun ini begitu, kalau tahun depan ya nggak tahu. Soalnya setelah saya join, ada pengumuman bahwa WFH diperpanjang sampai Juni atau Juli 2021. Nah, saya nggak ngerti perkembangannya seperti apa. Tapi itu yang terakhir saya dengar. Jadi, kira-kira saya harapkan ada yang bisa ditangkap dari yang saya omongin tadi. Dan ya, saya belajar gagal itu bukan Andanya yang gagal. Mungkin yang salah itu mungkin ada salah tulis atau salah apa. Jadi jangan apa ya, self rejection gitu. Yang salah itu ya ininya, tulisannya. Mungkin yang kita salah mengutarakan atau yang lain-lain. Dan yang pasti kita harus selalu belajar ya, biar bisa move forward, move up bahkan. So yeah, are you ready to live your dream? Because I will. I am. So yeah, tack så mycket. Oops, muted. Oke, terima kasih banyak Mbak Anissa dan Mas Anu atas sharing pengalamannya yang enlightening, bisa dibilang. Ini sudah ada pertanyaan nih, belum move on ke pertanyaan, tapi udah ada yang masuk pertanyaan nih di chat box ya. Dari ini pertanyaannya, hubungannya sama aplikasi Korea tadi apa Mbak? Ini pun Mbak Anissa deh. Keluarkan aja Mbak unek-uneknya mumpung lagi live. Nggak bisa langsung dijawab Mbak. Ini yang saya pelajari sih ini ya, perbedaan bangetnya gitu, apa sih, kenapa aplikasinya saya lupa, bukan Daum, apa ya itulah yang jelas. Spotify sendiri kalau misalnya kalian ini ngikuti, bahkan Spotify Indonesia sama Spotify Swedia itu beda. Jadi tadi kan saya di awal cerita bahwa saya tuh pakai Winamp, saya download lagu, saya pakai install add-on untuk di Winamp-nya supaya ada liriknya gitu kan. Nah, waktu saya punya kesempatan ketemu sama product manager salah satu, saya tuh protes. Kenapa yang di aplikasi saya ini nggak ada ya liriknya gitu kan. Terus ternyata yang lucu adalah ketika saya sudah keluar dari Spotify, sudah selesai internship saya, kan Spotify Premium-nya juga sudah di-cut. Akhirnya kan saya terpaksa ikut Spotify teman saya yang ada di Indonesia, jadi Spotify Family gitu kan. Ternyata di Indonesia itu ada fitur lirik. Nah, itu pun perbedaan itu berlaku ketika ada di Korea. Di Korea nggak ada freemium. Maksudnya paham kan? Biasanya kan kita nggak perlu daftar premium untuk bisa dengerin lagu. Nah, sedangkan di Korea itu nggak ada fitur freemium. Mereka adanya premium. Jadi sekali punya akun itu harus bayar. Jadi mungkin itu juga perbedaan marketnya gitu ya Mbak Mas. Dan itu kayaknya di Jepang juga gitu deh. Atau saya nggak ngikuti. Kayaknya di Jepang juga sama, premium, nggak ada freemium. Gitu. Apalagi ya? Saya lupa. Menjawab nggak itu kira-kira? Oke, gimana Mas Yuda nih? Sudah menjawab apa belum? Ini sebenarnya ngomong aja langsung juga nggak apa-apa sih ya. Iya ini. Oke. Cek. Ya. Boleh ya ngomong ya? Boleh, silakan. Langsung aja. Banyak sih sebenarnya kalau mau mau tanya ya. Tapi mungkin pengalamannya aja ya Mbak ya. Selama di Spotify kayak gimana, nanti kedepannya pengen ke Spotify lagi atau gimana, dan
Mungkin kalau sekarang masih tesis ya semangat aja terus. Yang penting jangan lupa nanti pasti balik ke Indonesia kan. Soalnya sudah ditunggu orang banyak. Waduh, Ya gitu aja, makasih Mbak. waduh. Oke, jadi ini boleh langsung apa gimana nih? Iya, silakan langsung dijawab aja Mbak Disa, nggak apa-apa. Kalau pengalamannya ya nggak bisa. Ya, maksudnya I'm living my dream gitu. Maksudnya saya dari awal pakai aplikasi di awal 2016 itu, terus saya dikenalkan sama cara kerjanya. Ternyata saya punya kesempatan untuk join menjadi bagian dari perusahaan yang saya omongin dari kemarin itu. Karena kan sampai sekarang sampai ada kayak startup di Indonesia, gimana kalau pakai Scrum Spotify gitu kalau nggak salah ya, ada namanya gitu kan. Jadi ya saya bisa bilang I'm living my dream gitu. Sadly, sebulan sebelum saya harus selesai internnya itu memang manajer saya bilangnya karena COVID headcount, jadi dan ya duitnya itu nggak ada untuk posisi saya, karena kan saya ambilnya yang product manager, maksudnya kan nggak perlu banyak manager ya, yang perlu banyak itu kan sebenarnya developer, jadi memang challenging juga. Tapi juga saya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada lowongan, ya saya pasti akan coba untuk apply gitu. Dan biasanya sih ini ya, ya adalah mereka akan kontak kayak mantan-mantan pekerjanya gitu. Itu kalau pulang, saya masih ini sih, saya merasa masih perlu banyak belajar dulu, pengalaman. 2 tahun skip belajar itu kan pengalaman profesionalnya kurang, jadi ya let's see ya. Gitu. Masih kerasan di sini ceritanya, Pak. Ya, kalau bisa kenapa? Maksudnya masih banyak yang perlu dipelajari sih, rasanya itu eman juga gitu. Oke, kayaknya udah oke, makasih Mbak. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, bisa langsung aja pakai. Oke, ini Mbak Clara. Silakan Mbak Clara, langsung aja. Oke. Kedengeran nggak? Kedengeran kan ya? Kedengeran kok. Oke. Jadi mau nanya sama Mas Manu sama Nisa juga. Buat Manu, pertanyaannya, kalau misalnya ikut, kan tadi kan kerjanya itu pakai visa dependent visa ya. Nah, kalau dependent visa itu perlu ngecek dulu nggak kalau lowongannya itu udah berapa lama diiklanin? Atau apakah lowongannya tuh diiklanin di RBS Formatlingan atau enggak gitu. Karena kan kalau misalnya yang work visa yang biasa tuh kadang itu kalau misalnya kita apply ke lowongan yang ternyata ya diiklaninnya misalnya baru 3 hari gitu, atau ternyata nggak ada di RBS Formatlingan, kan kadang nanti jadi problem kalau kita perpanjang gitu. Nah kalau misalnya dia dependent, perlu nggak itu? Itu pertanyaannya. Kalau buat Nisa, pertanyaannya selama internship kemarin itu pakainya visa apa ya gitu? Apa masih pakai student atau gimana gitu? Ya itu aja. Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab Mas Manu dulu atau Mbak Nisa dulu? Mohon maaf, sebenarnya saya nggak tahu ya itu harus bagaimana. Karena dulu sebelum apply itu udah dapat resident permit dulu. Jadi timeline-nya itu dulu sekitar Desember itu udah punya resident permit selama 2 tahun. Ya udah terus langsung kalau pas waktu itu wawancara ditanya udah punya resident permit atau belum, udah punya work permit atau belum, saya jawabnya, oh saya ada resident permit dan sana ada tulisannya boleh bekerja gitu. Jadi nggak mengalami bagaimana sih apply work permit gitu. Mungkin nantinya harus apply, saya juga nggak tahu, belum tahu. Oke, kalau aku kemarin ini sih ke arah apa? Jadi kan lagi tesis, jadi masih student. Terus udah keterima kan apa itu berarti? Akhir Februari kan sudah dapat apa namanya kontraknya. Nah, itu memang waktu itu ditelepon, gimana visanya? Jadi kalau saya sih, saya udah planning saya akan ambil apa job seeking visa gitu kan. Tapi waktu itu posisinya visanya saya nggak bisa kasih, soalnya
entah kenapa. Waktu itu memang sudah waktu awal-awal kita udah kayak harus masuk sistem, terus kita harus nginputin nomor visa dan lain-lain gitu kan. Tapi waktu itu kayaknya sampai selesai internship, saya nggak punya visa yang saya apply kan. Tapi saya selalu update bahwa ini visa saya berakhir bulan Juli. Juli apa Juni ya? Juni ini berakhir, dan saya masih nunggu job seeking visa saya, soalnya kalau saya apply job seeking visa, saya harus punya kartu lulus, sedangkan kartu lulus ini baru keluar sekitar Juli gitu kan. Maksudnya bukan kartu, kayak ijazah gitu kan, kartu lulus. Nah itu ijazah baru saya dapat Juli gitu kan. Terus si HR-nya itu, oh ya nggak apa-apa gitu. Terus sambil jalan itu kan di sistem yang tadi tuh dikasih notifikasi, mana visamu gitu. Saya juga masih belum dapat visa ini, terus saya update. Hey HR, ini saya posisinya kayak gini, saya udah apply, saya sudah submit semua requirement dari visanya, tapi saya masih belum punya. Terus ini gimana? Kalau kata HR-nya sih, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sampai saya selesai September pun saya nggak pegang visa sih, karena saya baru dapat visa Oktober apa September akhir gitu. Setelah saya lulus lagi, selesai internship. Oke. Makasih buat Manu sama Nisa. Siap, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain bisa langsung raise hand dari reactions-nya ini, atau mungkin kalau nggak mau ngomong bisa langsung ditulis aja di chat box. Oke, sambil nunggu nih Mas ya, ada pertanyaan nih buat Mas Manu. Tadi kan sempat ada yang menarik nih. Tadi kan sempat ngomong tentang kalau kerja di sini dengan orang-orang Swedia itu, kalau di Indonesia biasanya kita tahu bahwa mungkin kalau pekerjaan kita tidak memuaskan, kemudian mereka akhirnya dari raut muka aja sudah kelihatan. Kalau di sini kan nggak kelihatan gitu, kayak agak sulit. Nah, terus selama ini Mas Manu gimana nih mengatasinya? Gimana cara untuk tahu bahwa pekerjaan kita itu sudah ya on the track gitu dengan mereka, atau sudah memenuhi standar mereka? Susah ya. Saya juga masih tebak-tebakan. Nggak apa-apa sih, kasih tahu aja kali kan bisa jadi ini. Sekarang posisinya work from home terus, nggak ketemu langsung gitu, jadi tambah susah untuk menebak. Cuman yang bisa saya lakukan ya menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya. Tambahan sedikit tentang job desk saya itu sebenarnya di Linux, di bagian Linux connectivity itu saya bantuin customer support. Jadi saya kayak misalkan ada customer yang nanya, oh saya nggak bisa install driver Wi-Fi-nya ini di suatu platform A gitu, dengan Linux kernel XYZ. Berarti saya harus mereproduce itu biar saya ketemu errornya yang sama, sehingga saya bisa ngasih tahu kira-kira nanti gini. Nah itu kalau kadang karena saya masih belum biasa juga karena banyak banget platform Linux di dunia ini, jadi biasanya tuh lama, nggak cukup sehari 2 hari gitu. Padahal kalau kata si Pak CEO-nya itu bilang kalau kita nggak bisa ngasih solusi 1 jam itu ya udah. Terus gimana kalau customer-nya nanya terus? Si kolega saya bilang ya kita harus sebaik-baiknya mensupport itu sebaik mungkin lah, jangan sampai kita kehilangan customer juga. Jadi yang bisa saya lakukan ya cuma sebaik-baiknya. Kalau misalkan nggak bisa ya nanya, terus nebak-nebak kira-kira ini dia nadanya gimana ya. Oke apa enggak gitu. Oke. Mbak Nisa kira-kira punya pengalaman yang sama nggak kayak Mas Manu gini? Selama ini yang pengalaman tadi kan Mas Manu bilang kalau di Indonesia kan kalau semua pekerjaan kita tidak memuaskan itu kan kita bisa lihat aja dari raut muka mungkin atasan kita. Tapi kan kalau kata Mas Manu kalau di sini kan enggak gitu. Mereka biasanya meskipun seperti apa pekerjaan kita kan akan tetap di-appreciate gitu. Kalau Mbak Nisa ada pengalaman gitu juga nggak kira-kira? Ya benar, itu benar sekali. Mereka akan selalu mengapresiasi. Sebenarnya saya juga ini sih, itu diskusi sebenarnya. Jadi bahan diskusi sesama intern. Imposter syndrome.
Mendefinisikan apa yang terjadi dengan kita. Kenapa kok kita selalu merasa yang kita lakukan tuh masih kurang gitu. Spotify terlalu besar untuk menerima kita. Kok bisa saya keterima di sini? Itu pertanyaan ternyata nggak saya aja. Jadi ada antara teman-teman yang sama-sama bingung, ini kayak kita menderita imposter syndrome. Tapi apakah seperti itu? Karena yang saya bayangkan, kayak di Indonesia, kalau ada yang sampai, oh ya kamu melakukan hal yang benar, itu kayak menjilat. Maksudnya sebenarnya yang di depan sama yang di belakang tuh bisa beda. Nah, sedangkan sama culture orang-orang bule ini, itu saya berpikir ini bener nggak ya gitu. Soalnya sampai saya tuh tanya sama bapak-bapak yang udah lama kerja di sini ya, saya mendefinisikan apakah bule seperti itu, apakah bule Amerika seperti itu, apakah bule Swedia seperti itu. Tapi ya, maksudnya kan bisa beda culture kan bisa beda benar. latar belakang itunya mereka. Ternyata yang pernah saya dengar adalah, dan saya pernah ngalami sih, ini mungkin kalau live ini gimana ya, saya mau ngomongin orang. Jadi kalau Swedish itu rata-rata ke orang Indonesia, kayak orang Jawa, mendolemburi. Jadi yang dihadapi di depan sama yang di belakang itu bisa beda. Yang nggak ngerti mungkin tidak berlaku umum, cuman saya ngelihat sendiri teman saya gitu. Nah, yang masalah adalah saya kan nggak pernah punya teman. Ya saya punya sih, tapi yang saya masalah ini saya punya teman tuh Amerika Latin, Amerika gitu kan. Nah, ketika mereka apresiasi ini sebenarnya seperti apa gitu kan. Tapi entah mengapa saya terlalu jujur gitu ya. Saya akan bilang, ini beneran loh, kalau misalnya saya salah, ngomong aja. Jangan dibagus-bagusin, saya bilang gitu. Tapi mereka tetap kekeh gitu. Oh enggak kok, kamu well done, sesuai sama yang kita mau gitu. Tapi saya juga berusaha, memang ya benar kata Mas Manu ya, kita berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa. Jadi memang di awal, makanya tadi kan saya bilang discuss a lot, itu artinya kita tahu yang mereka ekspektasikan apa gitu. Jadi kalau memang di luar ekspektasi ya kita harus diskusi lagi gitu kan. Oke, benar banget. Ya emang sih mungkin kayaknya bule-bule ya, mungkin nggak tahu ya, beda bule, beda budaya bisa jadi. Tapi memang selama kuliah juga mungkin Mbak Nisa sama Mas Manu juga udah pernah tahu soal gini kan, kalau mereka appreciate banget tas seperti apa pekerjaan kita, dan itu memang juga agak repot ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sekarang, apa sudah ada pertanyaan ini ya? Kayaknya belum. Oke. Ada yang mau respon? Oh iya. Halo Mas, Mbak, mau tanya boleh? Bayar, boleh. Bayar. Mbak Nisa, untuk internship-nya itu paid internship atau unpaid? Ya, itu paid internship. Paid internship ya, soalnya pasti lebih mudah sih kalau kita paid internship dan proses untuk job seeking visa ya, dibanding yang unpaid. Iya, itu benar. Ya. Karena kalau yang paid internship itu mereka biasanya cover sampai health insurance. Iya, tapi maksudnya waktu beasiswa kan juga ada health insurance dan itu di kontrak jelas ya. Kalau di ini kontraknya saya kayaknya nggak kebaca deh. Cuman waktu onboarding day kan ada apa aja benefit yang kamu dapatkan kayak gitu. Jadi nanti ada kayak private insurance atau apa gitu. Tapi yang jelas juga saya juga dapat kayak ini uang pensiun gitu tuh ada. Kayak lembaga pensiun gitu ngirimi saya surat ini apa pakai bahasa Swedia, saya nggak paham gitu. Tapi kayaknya memang kalau kerja di sini sih punya itu ya. Jadi ada punya hak apa namanya? Insurance? Bukan. Visa. Kalau sudah kalau udah nggak kerja itu apa namanya? Ya Allah. Kalau sudah nggak kerja. Pensiun. Ya pensiun tadi. Pensiun. Pensiun. Kan, tapi harus nunggu ketika kita umur berapa gitu. Oh, oke. Iya. Kayaknya. Kalau nggak salah nangkep tadi Mbak Nisa tuh dapat visanya justru setelah internship program selesai. Iya. Visa barunya. Berarti selama internship 3 bulan ya itu ya? Iya. Itu berarti residence permit-nya sudah expired dong? Sudah, jadi saya expired akhir Juni, saya mulainya kan awal Juni. Tapi nggak masalah gitu ya Mbak, as long as memang kita formally kerja gitu. By system dia minta, karena itu memang kebijakan dari kantornya kan, karena kan saya dapat gaji dan saya juga harus bayar pajak. Betul. Saya harus bayar pajak. Tapi yang lucu adalah saya bayar pajak ini ke siapa? Karena saya nggak punya visa gitu kan.
Tapi ya begitulah adanya. Typical Swedish ya. Agak beda kadang yang ditulis dan yang di lapangan. Soalnya kan summer memang waktunya mereka liburan ya. Jadi Iya. nggak apa maksudnya si Spotify juga nggak bisa pressure saya bahwa mana visanya. Soalnya ya Indian kan ya tergantung tax officer-nya. Let's say lah Mbak, misalkan kita residence permit expired tapi kita dapat kerja gitu ya. Mungkin tidak dibayar, tidak paid, unpaid job, tapi mungkin kontraknya setelah residence permit kita expired gitu. Misalnya residence permit kita expired bulan Juni, terus kita masih harus kerja sampai dengan Agustus, unpaid misalkan. Nah, apakah itu kira-kira bermasalah nantinya gitu? Atau karena itu kan unpaid job ya, cuman kita mesti punya visa gitu selama tinggal di situ, selama tinggal di Swedia gitu. Oke, saya nggak punya saya nggak punya knowledge untuk menjawab itu. Maksudnya menjamin bahwa itu jawaban saya akan benar. Cuman kalau menurut saya yang bermasalah adalah ketika kita mau apply visa itu kan ada pernyataan kemampuan ini kan kayak bank statement kan. Itu kita nggak memenuhi. Kalau memenuhi ya nggak masalah untuk jalan aja terus walaupun tanpa visa karena kan kita udah apply, tinggal decision-nya yang kita tunggu kan. Jadi bolanya jadi mereka bukan di kita kan. Iya. Gitu. Iya benar. Terus ya itu sih. Oke. Thank you Mbak. Terima kasih Mbak Aldo. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan lain dari teman-teman yang ada di sini? Sebenarnya teman saya ada yang tanya sini. Oh, pertanyaan lewat mana Pak? Tanyanya lewat. Oke. WA. Terus tapi saya mungkin bisa jawab, tapi saya juga penasaran sama Mas Manu ini. Ada nggak, kan Mas Manu sempat 1,5 tahun kerja di Indonesia tuh ada perbedaan culture kerja nggak? Culture kerjanya. Nah, iya, Indonesia benar. sama di sekarang. Kan perbedaan mendasar mungkin ya? Apa? Perbedaan mendasar culture di sini dengan di Indonesia. Kerja di sini dan di Indonesia. Ada, waktu di Indonesia itu saya jobdesknya lebih ke software engineer. Terus timnya sangat besar, kira-kira 20-an orang, itu ada software engineer, ada hardware, ada mechanical, dan setiap hari ada scrum. Jadi semua orang itu tahu dia ngerjain apa, ada kesusahan apa, kira-kira nanti kalau ada yang punya solusi bisa mengutarakan. Nah di sini nggak ada scrum, karena memang approach ngerjain projectnya juga beda. Jadi bukan ngerjain project tapi bantuin customer, karena jobdesk saya tadi jadi customer support. Seharusnya kalau menurut saya idealnya itu di tim kecil tadi saya itu, di tim customer support itu paling enggak seminggu sekali ada rapat biar tahu kira-kira masih ada tiket yang belum terselesaikan enggak, terus sudah selesai berapa. Nah itu ternyata enggak ada. Ya cukup susah menurut saya, karena kita enggak saling tahu. Perbedaan yang paling besar itu sih menurut saya dibandingkan dulu waktu di Indonesia. Mulai Manisa nih yang jawab sekarang nih. Saya sebenarnya mau mikirin follow up question, cuman saya juga nggak kebaca ini bapaknya ini mau tanya yang sisi mana. Kalau saya sendiri sih kan sama-sama bukan IT, tapi kan sama-sama base-nya IT ya. Oh, yang paling jelas adalah ketika saya sangat-sangat berpikir Scrum, Spotify gitu ya, something, karena mereka tuh lucu, mereka punya business unit, di bawah business unit itu ada mission, lucu kan namanya, mission, terus di bawah mission itu ada tribe, di bawah tribe itu ada squad. Nah, itu enggak, jadi semua antar business unit, antar missionnya, antar tribe-nya itu bisa beda-beda cara mainnya. Jadi nggak benar-benar kayak Scrum yang saya pikirkan selama ini waktu saya di Malang. Jadi mereka tuh masih moving ini, masuk metodologi mana yang masih cocok gitu kan. Ada yang masih pakai Lean, ada yang sudah pakai Scrum tapi nggak fully Scrum karena kan itu cuma framework ya. Jadi kan mereka bisa adjust sana sini gitu. Kalau budaya sendiri apa ya? Yang jelas on time ya, karena kan kita
mainannya kan semua online. Jadi kalau udah janjian jam segini ya mereka akan show up jam segini, jam yang lain akan oh nggak bisa, saya sudah ada rapat lagi gitu. Karena saya nggak ngerti, mungkin ini sudah dilakukan di software house di Indonesia atau startup di Indonesia. Mungkin sayanya yang agak newbie ya. Jadi kalau kita mau meeting kan kita buka Google Calendar, terus kita lihat tuh kan siapa aja yang mau diajak janjian, kalau mau hari ini mana aja slotnya mereka yang kosong gitu kan. Itu benar-benar tight schedule, apalagi dengan WFH, di mana screen fatigue itu sangat-sangat matters gitu kan. Mereka yang lelah. Jadi yang asik itu setiap hari Jumat kita free meeting sebenarnya. Jadi free meeting itu artinya tetap ada yang kayak daily scrum yang pagi-pagi kita stand up, hari ini mau ngapain, kayak gitu masih ada. Tapi habis itu kita kosong, nanti akhir hari, sekitar jam 5-an gitu, kita main game bareng. Jadi itu yang saya asik, saya enjoy gitu kan. Yang pasti, saya juga mau point out, saya nggak menjawab yang culture tadi sih, tapi kan saya product manager. Nah, dari 50 orang satu dunia itu tadi, itu yang saya temukan tuh bertiga, saya dan 2 yang lain. Nah, itu mungkin juga, kalau ada yang tanya kok bisa keterima, mungkin sesuai sama yang mereka required-kan gitu. Di posisi saya, tadi kan saya ngerjain 2 project, delivery sama discovery. Mungkin yang delivery ini cocok karena background saya di project management. Nah, yang delivery mungkin cocok karena kuliah saya S2 di industrial management itu tadi, sama manajer itulah. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa, saya juga nggak bisa jawab. Mungkin karena requirement-nya berbeda. Karena yang 2 teman saya yang lain, yang satu dia handle dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir satu project, dan dia memanage intern yang lain. Sedangkan teman-teman saya tuh full timer permanen. Yang saya handle itu timnya tuh ya orang-orang yang memang sudah bekerja di sana gitu. Nah, yang satunya lagi saya lupa. Dia bagian apa ya? Pasti beda lagi. Jadi 3 orang product manager kemarin itu kerjaannya beda-beda. Itu sih. Tambahan sedikit, tadi saya kayaknya malah nggak menjawab pertanyaannya, perbedaan budayanya. Perbedaannya masih sama sih. Yang paling ketara ya itu nggak bisa melihat ekspektasi orang gimana. Kalau soal yang tadi on time tadi, sebenarnya waktu dulu saya kerja di Salatiga pun on time itu sangat on time. Misalkan mau meeting jam berapa itu ya sesuai jamnya. Mungkin itu berlaku juga untuk software lain di Indonesia. Jadi mungkin itu udah global kalau itu. Oke. Ngomong-ngomong soal budaya nih ya, ini benar nggak sih? Ya mungkin udah jadi sebelumnya, mungkin udah jadi general knowledge tentang Swedish way of working gitu ya. Kira-kira kalau semua di pekerjaan nih, beneran nggak sih kalau semua mereka tuh beneran kalau waktu libur udah nggak ngapain gitu, bener-bener nggak mau ngurusin kerja. Bener nggak sih kalau kayak gitu? Mbak Nisa ketawa nih, kayaknya ada pengalaman nih kayak gini. Kalau rekan-rekan di kantor kayaknya enggak sih. Oh, mereka masih di kontak gitu, Mas? Libur kadang masih jawab email. Oh, masih mau ya? Iya. Wow. Tapi nggak tahu kalau tempat ini. Gimana Mbak Nisa? Kalau saya bisa iya, bisa enggak jawabannya. Soalnya yang pertama, manajer yang harusnya jadi manajer saya itu kan dia harusnya bos di terapi apa di mission gitu, maksudnya posisinya tinggi banget. Masalahnya dia lagi parental leaving. Jadi sebelumnya apa gimana gitu. Tapi beliaunya ini masih mau jawab email saya. Karena kan saya juga transisi ya, saya nggak ngerti apa-apa. Dia yang ditunjuk kok, dia yang cuti gitu kan. Jadi dia masih bisa jawab. Nah, yang kedua, iya, mereka sangat-sangat memegang teguh itu, soalnya kan tadi saya delivery project. Sedangkan delivery project kan saya harus bertanya-tanya sama orang desainer sama tech lead. Masalahnya desainernya leaving 5 minggu, tech leadnya 4 minggu. Jadi saya beneran kayak, saya sebelum ditinggal 5-4 minggu itu saya di-prepare gitu ya, kamu mau tanya apa gitu. Saya juga bingung, saya
saya harus tanya apa? Saya bingung pertanyaannya, belum tanya kebingungannya gitu. Jadi ya itu benar-benar 4 minggu 5 minggu itu benar mereka nggak bisa diganggu. Terus kalau misalnya email pun ya akan dijawab sama apa yang automated reply itu yang kita lagi liburan gitu. Terus Slack-nya juga mati. Ada sih yang benar-benar mungkin dia juga nggak bisa liburan karena WFH ya. Sebenarnya Slack-nya juga hidup sih, cuman nggak banyak bentuk-bentuk kayak gitu. Oke, berarti in general bener ya kalau orang-orang ini emang nggak mau diganggu kalau mereka bukan waktunya kerja. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Bentar. Ini kalau belum ada, saya lagi nih yang tanya nih. Itu tadi balik lagi ke awal nih, kalau sebelum dapat kerjanya ya. Kan tadi ada wawancaranya, nah ini wawancara ini kira-kira ada nggak sih perbedaan antara wawancara di sini dengan di Indonesia? Kayak gitu. Mungkin dari orangnya, atau mungkin pertanyaannya, atau mungkin, ya entah kayak gimana mungkin pendapatnya. Bisa Mas Manu atau Mbak Nisa dulu, terserah. Ya, jawab. Saya sama polanya, tanya perkenalan diri, tanya tentang diri dulu, terus bahas di CV-nya itu kayak konfirmasi, cerita tentang pengalaman A, B, C, itu, terus nanti ditanya, ada pertanyaan enggak? Jadi polanya menurut saya sama kayak di Indonesia. Kalau Mbak Nisa, pengalamannya? Saya sebenarnya kurang pengalaman sih. Saya nggak punya pengalaman. Saya nggak pengalaman di wawancara di Indonesia sih, Mas Yan. Gitu. Jadi di sini ya? Di sini. Ya mungkin dulu di Korea sekali itu juga kayaknya nggak terlalu. Mungkin perbedaannya dengan yang di Korea? Beda ya. Apakah ada? Soalnya di Korea kan lebih ke research. Kalau di sini kan memang kerja. Kalau kemarin sih pertanyaan lebih ke pengalaman saya sih. Ya, jadi saya jawab yang memang cerita saya gitu. Pengalaman saya selama jadi manajer kemarin gimana aja gitu di kantor yang kemarin gitu. Itu sih. Lebih ke pengalaman sih kemarin. Karena kan ceritanya intern itu mereka nganggapnya ini ya, kayak anak sekolah gitu. Ya memang anak sekolah. Cuman maksudnya sekolah di Spotify gitu. Jadi belajarlah mengambil ilmu banyak gitu. Yeah. Mereka memperlakukannya seperti itu. Oke, ini saya balikin lagi ke teman-teman nih. Ada pertanyaan nggak ya? Atau sudah nggak ada pertanyaan? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, ini kayaknya saya mau minta, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Man sebelum kita akhiri ini ya, diskusi kita, bincang-bincang kita hari ini tentang pengalaman kerja dan internship di Swedia. Mungkin ada yang bisa disampaikan pesan-pesan dari Mas Manu atau Mbak Nisa untuk teman-teman baik yang sedang di sini mungkin nanti punya keinginan atau punya motivasi untuk kerja di perusahaan di Swedia, atau mungkin nanti kalau ada teman-teman dari Indonesia yang mungkin juga punya pandangan untuk kerja di sini gitu. Siapa dulu nih? Mas Manu. Mas Manu dulu, oke. Silakan Mas Manu. Nggak tahu saya. Apa aja deh Mas. Apa ya? Mungkin mau kasih motivasi gitu buat teman-teman. Kalau nantinya mungkin ini standar sih. Kalau nantinya ingin bekerja di sini akan lebih baik kalau misalkan mulai dari thesis itu udah di company. Kebanyakan sih gitu katanya. Kalau saya sih karena beruntung aja menurut saya. Karena nggak kepikiran sebenarnya. Keberuntungan itu juga penting loh Mas, beneran. Ya segalanya dipersiapkan sebaik mungkin biar kita siap menghadapi apapun. Oke. Sudah itu aja Mas? Iya, kira-kira itu. Oke. Sekarang dari Mbak Nisa nih. Kalau saya, ya itu tadi sih, yang bagian terakhir itu, maksudnya, ya tentukan dulu sih mau, ya mungkin banyak, maksudnya tadi keberuntungan tuh poin penting, kayak tanya teman saya, mungkin dia akan merasa, jadi mungkin dia bisa mendapatkan posisi-posisi yang dia inginkan melalui channel-channel gitu. Nah, sedangkan saya tidak melalui channel-channel seperti itu, ya kembali lagi kan rezekinya yang gimana gitu kan. Cuman yang pasti kalau menurut saya ya disiapkan dulu timeline-nya. Misalnya maunya apa? Kalau udah tahu maunya apa, ya disiapkan harus nyiapin apa, terus dibuka bikin timeline
yang clear. Jadi misalnya kayak tadi saya apply, kayak contohnya ya, Spotify yang kemarin itu, yang waktu saya apply, dia dibuka sekitar Agustus, September, Oktober, saya lupa. Dia kan buka. Nah, itu ada tulisnya, tutup Desember tanggal 1. Jadi saya sudah harus buat timeline bahwa saya harus prepare something between ini sampai ini, dan apa aja yang saya harus lakukan, gitu kan. Ya, itu penting sih. Soalnya kadang juga, wah, kelewatan. Kelewatan semenit aja kan juga nggak bisa, kita nggak bisa upload, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi yang pasti yaitu tentukan mau ngapain, terus dibikin di breakdown apa yang harus disiapkan, dibuat timeline-nya, terus apa lagi ya udah disiapkan CV-nya semenarik mungkin, jangan, yang pasti waktu wawancara kan kelihatan kan yang kita ceritakan di cover letter, jadi bener-bener ceritakan memang yang terjadi aja, terus ya udah habis itu ya direlakan aja, nanti memang kalau memang rezekinya ya pasti ke situ. Saya juga sedang menasihati diri saya sebenarnya. Oke, kalau sudah berusaha ya udah gitu ya, maksudnya serahkan semuanya gitu ya. Yang penting sudah usaha semaksimal mungkin. Oke, so sepertinya sudah tidak pertanyaan lagi. Oke, tadi juga sudah dapat penutup dari Mbak Nisa dan Mas Manu. Terima kasih banyak untuk Mbak Nisa dan Mas Manu sudah meluangkan waktu untuk jadi narasumber kita di webinar series yang pertama di PPI Uppsala ini. Sukses selalu untuk pekerjaannya, dan kalau untuk Mbak Nisa yang sedang mencari kerja juga semoga segera dapat dan bisa bekerja lagi. Oke. Dan sekian juga dari saya, dan terima kasih juga untuk hadir teman-teman di sini. Semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman nanti ke depannya. Oke, selamat malam waktu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.